Ada hablum minallah, ada hablum minan. Mana dalil ayatnya? Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapa orang takwa yang disiapkan surga seluas langit dan bumi itu? Ternyata amalan pertamanya itu bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat. Amalan pertamanya alladzina yunfiquna fis sarai wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil wallahu yuhibbul muhsinin. Amalan pertamanya ternyata dia punya sifat gemar berbagi. Jadi kalau orang sholatnya benar itu, terhubung dengan Allahnya benar, itu pasti kata Quran punya sifat sosial yang tinggi. Jadi hablum minallah dengan hablum minannas itu seimbang. Karena itu orang yang sholatnya benar, sifat pertamanya tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, tanha anil fahsya'i wal munkar itu prakteknya kapan? Ketika kita berinteraksi sosial. Karena itu ada hadis di Sahih Al-Bukhari, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada orang yang pernah terlihat, ingat ya, kalau Nabi sebutkan ini pasti akan terjadi. Dan mungkin sudah kejadian. Kata Nabi, ada orang yang datang di hari kiamat, ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, salatnya rajin. Jangankan fardu, sunnah dikerjakan. Wa siyamin, puasanya rajin. Wa zakatin, zakatnya rajin. Cuman sayang, ya'ti qad syatama hadza. Ternyata ketika di hari kiamat, dia pun datang dengan membawa banyak dosa, pernah saling mencela. Halo? Sekarang saya tanya, zaman sekarang ada yang saling mencela? Banyak. Ketika dilihat orang yang saling mencela itu, pernah sholat tidak? Nah, rumusnya begini, kalau ada orang sholat dan mencela, itu pahala sholatnya kata Nabi, ini Nabi yang sampaikan nih. Tukhadu hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Kalau ada orang sholat, mencela orang lain, pahala sholatnya langsung dipindahkan kepada yang dicela itu. Sholat keluar dari masjid, nyela. Kadang nggak tanggung, yang dicela imamnya, siapa tadi yang baca itu? Iya, bacanya gitu banget. Itu pahala pindah ke imam. Belakang bilang, alhamdulillah Ustaz, saya tidak. Bagus. Tidak seperti ibu itu. Ibu itu tuh kalau bicara wa qadhafa hadza, ada orang rajin puasa tapi senang nuduh juga. Wa akala mala hadza, ada orang zakat, iya zakat, cuman juga suka korupsi. Ngambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Puncaknya apa? Allahu Akbar, hati-hati, hati-hati. Jangan sampai ajaran begini masuk ke metro. Wa safaka dama hadza, ada yang menumpahkan darah dan mengatasnamakan Allah di dalam. Tembak orang, Allahu Akbar. Bom orang, Allahu Akbar. Itu disebut oleh Nabi orang yang muflis, kelak dijamin bangkrut saat di akhirat. Saya tanya sekarang, ada orang yang suka meledakkan diri tapi mengatakan kalimat Allah ada? Ada orang melukai atas nama Allah ada? Tolong jangan dekat-dekat yang begitu ya. Jauhi. Pak, Bu, waktu terjadi ledakan di Jalan Tamrin, itu saya pas di Lampung. Pertanyaan pertama dari jamaah pas sesi tanya jawab, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya langsung jawab begini. Menurut sependek pengetahuan saya Pak, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Kira-kira betul nggak jawaban saya? Kalau kita ingin mempraktekkan hablum minannas, maka prakteknya melewati sekat-sekat akidah. Hablum minallah, penghormatannya masing-masing. Jadi kalau masalah ibadah, undang-undang kita juga menjamin. Orang tua kita dulu tuh pintar-pintar. Udah paham bakal banyak sukunya. Indonesia itu negeri kepulauan, 13.677 pulau. Itu belum termasuk dengan Pulau Gadung, Pulau Gebang dan lain sebagainya. Sukunya banyak. Makanya dipagari, saling menghormati, kita sudah khatam. Pasal 29 ayat yang kedua. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi kalau masalah hablum minallah, ibadah ritual, kita saling menghormatinya masing-masing. Kalau ada saudara-saudari kita sebangsa setanah air, ada yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, mereka memiliki keyakinannya, dia hormati. Lakum dinukum, nggak, jangan diganggu, jangan diusili. Dibiarkan dihormati sehingga merasakan kenyamanan dengan prakteknya masing-masing. Tapi juga jangan ikut-ikutan. Masjid At-Taqwa butuh orang sholawatan. Sholawatannya jangan pindah ke tempat ibadah lain. Di Masjid At-Taqwa masih banyak dibutuhkan yang azan. Azannya jangan pindah ke tempat lain. Cukup saling menghormati dengan cara memberikan kenyamanan ibadah untuk masing-masing. Tapi hablum minannas, awas. Jangan mempraktekkan hablum minannas bahkan untuk orang Islam hanya dengan Islam saja, tidak. Mungkin di metro ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Dalam praktek hablum minannas, hubungan kemasyarakatan, hubungan sosial, rangkul satu dengan yang lain. Kerjasama makmurkan metro, kerjasama meningkatkan kebaikan-kebaikan, kesuksesan membangun kota ini. Kerjasama yang Muslim dengan yang Kristen,
dengan yang Hindu, dengan yang Buddha, sepanjang aspeknya aspek sosial. Jangan Anda yang sok, yang lain sial. Makanya hadis-hadis terkait dengan interaksi sesama itu hadisnya indah sekali. Contoh begini, ini contoh ya, contoh nih. Kalau Anda masak masakan, baunya sampai ke tetangga, maka bagilah tetangga itu walaupun hanya apa kuahnya. Tapi cara bacanya bukan dengan terjemahan. Anda masak opor ayam, Anda makan ayamnya, kuahnya Anda bagi tetangga. Tidak. Maksudnya Nabi udah tahu nih, ke depan mungkin ada yang masak kuah saja, ada yang punya bumbu saja, mungkin bumbunya opor, yang dimasak singkong. Bagi tetangga supaya tahu isinya singkong. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi mengatakan kalau tetangga Anda hanya muslim saja? Anda punya tetangga Kristen, Anda masak, bau sampai ke situ, jangan tunggu dia nanya. Harumnya, iya emang harum, cuman sayang ibu kafir. Gak boleh begitu. Sebelum minta, datang, ketuk pintunya. Assalamualaikum, selamat pagi. Jawaban kan dibuka. Ada apa Pak? Ini saya ada sedikit isi lagi masak pintu. Bapak baik sekali, terima kasih. Anda jawab, bukan baik, tapi Islam mengajarkan saya untuk berbagi. Hadis Nabi yang mengajarkan saya untuk berbagi. Besok dia ngembaliin panci. Ke rumah datang, udah bisa salam, assalamualaikum. Alhamdulillah. Kita buka, ibu, iya Pak, mau ngembaliin panci? Iya, sekaligus nanya, apakah hari ini hadis Nabi mengajarkan berbagi lagi? Alhamdulillah. Ya praktek itu begitu. Masih ingat? Kalau ada tumbuhan merambat, buahnya sampai ke pekarangan tetangga, maka itu hakun mustarak, hak Anda dan hak tetangga. Anda punya pohon mangga, buahnya ke tetangga. Di tempat Anda ada, tempat tetangga ada. Jangan biarkan tetangga hanya melihat tumbuhan dan daunnya saja. Sebelum itu matang betul, terangkan ke tetangga. Pak, iya, itu ada pohon mangga. Saya tahu punya Bapak kan? Iya betul. Cuma yang buah bagian ke tempat Bapak, itu milik Bapak. Kok bisa begitu? Aturan siapa? Nabi yang mengajarkan. Di Islam jangan cuma Bapak, cuma lihat pohonnya dapat sampahnya. Begitu lihat mangganya, mangganya milik Bapak. Alhamdulillah. Cuman kan kadang nggak banyak orang tahu hukum itu berlaku untuk pohon saja. Kadang-kadang celakanya besok-besok ayam Anda main ke tempat dia. Dia nggak tahu hukumnya, cuma buat pohon aja. Enak banget Pak ayam zaman Bapak itu. Oh Bapak bisa sembelih begitu? Kan hadis Nabi. Bisa terjadi. Ah, jadi ini syarat yang pertama ya. Siap meningkatkan iman? Siap. Siap meningkatkan takwa? Siap. Saya harap masjid ini jangan kosong dari ibadah sholat ya. 5 waktu usahakan di masjid ya. Ya, dicontohkan tolong Pak Wali ya. Dicontohkan pejabatnya, dari DPRD-nya, apalagi dari musbidahnya datang. Terus kalau bisa tuh bikin kunjungin masjid-masjidnya. Ya, ada misalnya gerakan subuh berkeliling. Datangi, sapa, salam, senyum, curhat ya. Curhatnya kalau punya masalah langsung Yusuf ayat 86, indama ashku bathi wa hudni ila, curhat sama Allah. Nah Allah memberikan eksekusi salah satunya apa? Lewat ulil amri. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Makanya kalau ada ulil amri ke masjid boleh curhat. Jangan dicurhatkan di media sosial. Ih, nggak nyangka ya, nyangka. Kalau di depan macet, konsultasikan kepada yang punya kewenangan. Jangan dibikin status. Ceplik, metro macet hari ini. Kenapa? Nggak jadi solusi. Jelas? Kenali siapa yang datang, saling mengenal, saling berikan solusi. Siap?